Hai Study Mates, kembali lagi bersama Your Study Partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar paket soal Matematika Dasar, paket 3, untuk persiapan ujian mandiri 2024. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Kak Indra. Sekarang aku berkuliah di Universitas Indonesia, tepatnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, angkatan 2023, dan sekarang berkuliah di jurusan akuntansi. Berikut beberapa prestasi yang bisa memotivasi teman-teman nanti. Oke, kita mungkin langsung masuk aja ke soal pertama. Oke, jadi untuk soal yang pertama ini, kita disajikan bahwa jika limit x infinity dari a, x infinity 9 akar 9x kuadrat min 12x min 8, terus dibagi dengan 4x kuadrat plus 4x min 3, dikurangi juga dengan akar 9x kuadrat plus 3x min 6, dibagi dengan akar 4x kuadrat min 4x min 3 adalah. Nah, untuk soal ini, teman-teman perlu ingat dulu bahwa salah satu apa ya, sifat dari limit infinity. Jadi di rumus limit infinity itu, ingat kalau misal ada kayak gimana misalnya. Jadi kayak gini misalkan. Jadi misal kalau ada kayak kesamaan sifat. Oke. Jadi misal ada kayak rumus akar x kuadrat plus bx plus c, terus dikurangi dengan akar 4x kuadrat plus qx plus r. Sorry, maksudnya di sini harusnya b. Oke, sebentar. Sama dengan L. Nah, di sini ada tiga sifat. Yang pertama, kalau misal nilainya A kurang dari P, maka itu hasilnya adalah min infinity negatif. Jadi yang A ini lebih kecil daripada kurang dari P. Terus kalau misal A-nya lebih dari P, dia akan bernilai infinity positif. Sedangkan kalau A sama dengan P, itu ada rumusnya tersendiri yang baru, namanya B bagi 2 akar A. Jadi tergantung sama nilai A-nya itu sendiri. Nah, makanya untuk soal ini kita langsung aja masukin bandingin antara B sama Q. Jadi di sini bandinginnya yang di atas dulu sama yang di bawah nanti secara bergilir. Jadi min 12 terus kemudian dikurangi sama 3 karena di sini positif 3 terus dibanding dengan 2 akar A. 2 akar A berarti 2 akar 9. Oke, terus oke sorry. Ini harus 9. Terus ntar ada juga yang untuk bagian penyebutnya. Jadi di sini 4 dikurangi min 4 juga. Sorry. Jadi secara matematis ntar bisa ditulis kurang lebih kayak gini. Hasil akhirnya adalah min 5/6. Jadi buat soal yang ini jawaban yang tepat adalah opsi yang E. Terus yang kedua, diberikan sistem persamaan A kuadrat X kurangi 4Y sama dengan 1 dan persamaan berikutnya juga. Agar sistem persamaan tersebut tidak memiliki satu solusi, maka A sama dengan. Oke, jadi di sini eh, caranya adalah dengan kita menyamakan M1 sama dengan M2 atau gradiennya, biar sama. Kenapa sama kita samakan gradiennya? Mungkin ini salah satu rumus biar apa? Dua garis itu saling sejajar. Jadi ada dua titik sistem solusinya sainnya itu nggak hanya satu solusi karena kalau satu solusi kan ketika dua garis saling bersinggungan itu akan menimbulkan satu solusi. Nah biar hasil yang apa solusinya tidak memiliki satu solusi kita buat gradiennya itu sama.
Jadi kita langsung masukin aja buat yang M2 ini yang persamaan yang ada di sini. Jadi yang ada di sini persamaan satu, jadi kita ketemu gradiennya A kuadrat dan B. Terus untuk M2-nya adalah ini, min akar 9 per 4 dikali A min 5 per 4, terus dibagi juga dengan 1 per A plus 1. Ya, kemudian kita samain aja, dan kita kalkulasiin secara step by step. Ntar kita ketemu hasilnya A sama dengan 1 dan A sama dengan min 5. Sehingga buat soal yang ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, kemudian untuk soal nomor 3, himpunan penyelesaian dari persamaan jika X kurang dari min P plus 2, atau X lebih dari min P plus 5, dengan P tidak sama dengan 0 adalah solusi persamaan X kuadrat plus X plus 1 per X kuadrat plus 4X plus 10 lebih dari 0. Maka nilai dari 2P plus 1 sama dengan. Oke, di sini kita tahu kalau nilai X kuadrat plus X plus 1 itu nilai dari 0. Nah, karena dia lebih dari 0, otomatis X kuadrat plus X plus 1 bernilai positif. Karena kalau kita cari diskriminannya itu bakal ketemu Dmin 3 kurang dari 0 dan A-nya itu sama dengan lebih dari 0. Nah, karena kita tahu pembilangnya itu bernilai positif, maka penyebutnya juga otomatis juga harus bilangan positif dong, biar hasilnya nggak negatif. Nah, sehingga kalau kita udah tahu X kuadrat plus PX plus 10 itu lebih dari 0, maka solusi dari persamaan ini apa? Kita bisa masukin kayak gini. X kurang dari min P plus 2 atau X lebih dari min P plus 5 adalah X1 X tambah 2 sama dengan min 7. Sehingga nilai dari 2P plus 1 sama dengan min 1. Jadi untuk soal ini emang gak ada jawabannya di soal gitu ya. Jadi mungkin ada kesalahan di pemilihan soal gitu. Oke, lanjut. Himpunan penyelesaian untuk 3 log X plus 6 ditambah 3 log X min 2 sama dengan akar 4 X log X adalah. Jadi buat soal ini kita harus udah paham dulu basic logaritma juga. Jadi kita kaliin dulu karena ini ada kan penjumlahan ya. Kita bisa langsung mengalikan X plus 6 ini dengan X min 2 ini. Terus untuk ruas simpanan yang akar 4 ini kita bisa ubah 2 per 1 karena X log X itu kan 1 ya. Sehingga nanti bakal ketemu kayak gini. Ah, kalau kita kali itu kita bakal membentuk sebuah persamaan X kuadrat plus 4X min 12. Kemudian karena ini logaritma kita juga bisa bagi juga ya. Jadi ah, 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa tuh. Nah di sini kan kita mencari X kuadrat plus 4X min 12 sama dengan 9. Kita faktorin aja dan bakal ketemu X sama dengan 3 dan X sama dengan min 7. Nah kita harus menguji tandanya dulu. X plus 6 lebih dari 0 sama X dan X-nya itu lebih dari min 6. Terus X min 2 lebih dari 0 dan X lebih dari 2. Karena syaratnya adalah X lebih dari 2 dan X lebih dari min 6, maka himpun penyelesaiannya untuk soal ini harus diantara, nggak diantara ya, harus X-nya itu lebih dari 2 dan juga kurang dari 6. Sehingga jawabannya buat soal yang ini yang A. Sorry, maksudnya yang D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suatu deret geometri mempunyai suku pertama sama dengan 4 dan O3 sama dengan 36. Jumlah 4 suku pertama dari deret tersebut adalah. Oke, soal ini lumayan sederhana. Kita bisa coba dulu. Dengan cara kita kayak, pertama kita pakai rumus UN dulu. UN barisan geometri kan AR, N 1 ya. Terus kita masukin nilai N-nya. Biar kita bisa mencari rasio dari itunya ada berapa. Jadi di sini U3 sama dengan A R pangkat N min 1. Jadi kurang lebih nanti bakal ketemu R-nya sama dengan 3. Nah, karena kita ditanyanya 4 suku pertama dan rasionya itu min 3 lebih dari 1 ya maksudnya, jadinya kita pakai rumus yang ini. S pangkat 4 sama dengan min 4, 1 dikurangi min 3 pangkat 4, dibagi 1 plus 3. Hasilnya adalah 80. Sehingga untuk soal yang ini jawabannya adalah yang. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Buat soal nomor 6 ini ada kesalahan soal, jadi ini harusnya formatnya itu tulisannya gini. GO min 1 X sama dengan sama, tapi hasilnya tetap sama. Dan
Gx sama dengan 3x min 6 untuk x tidak sama dengan 2. Maka f min 2 sama dengan, oke, jadi buat soal yang ini, kita misalin dulu kayak kita berusaha meng-reverse lagi. Jadi kan ini kan masih dalam bentuk inverse ya. Kita menginverkan sebuah inverse, hasilnya adalah bilangan apa ya? Bukan inverse terus sendiri atau fungsi awalnya. Sehingga kita nanti ketemu, misalkan kita sama dengan y ya, terus y sama dengan 2x plus 3, kita berusaha menyatakan dalam format x. S-nya kita sendirikan dulu, sehingga kita bakal ketemu x sama dengan 3 per y kedua. Nah, terus emang kalau ketemu 3 y min 2 ini kita dapat apa? Nah, kita bisa balik lagi ke dalam bentuk format GOF sini. Sehingga nanti ketika kita udah dapat GOF ini, kita bisa mencari G sama GX-nya fungsinya gimana, sama efeknya itu kayak gimana. Jadi kan GOF X ini kan sama aja kayak G ini ya. Jadi nanti kalau kita lanjutin dan kita substitusi, karena kita tahu bahwa GX sama dengan 3X min 6 kan. Nah, ini kita masukin juga lagi 3fx sama kurangi 6 itu sama aja kayak 3x min 2. Sehingga nanti 3 per x min 2 ditambah 6 sama dengan 3fx. Terus kita langsung aja midah-midah luas dan perkalian bagian bagi 3. Itu nanti kita akhirnya dapat 7 per 4. Kayak gitu. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah poin yang B. Oke, untuk soal yang nomor 7. Jika diketahui fx sama dengan x plus 3 dan x min 3 dan gx sama dengan 2x, jumlah semua nilai x yang mungkin sehingga efek gx sama dengan gfx adalah, oke, jadi kita langsung masukin aja dalam bentuk format soal yang diminta pertanyaan dari soalnya. Jadi kita masukin aja uh, fgx, jadi kayak ketemunya langsung kayak gini. Terus 2fx sama dengan kayak begini. Nah, kemudian kita langsung mengubah gx-nya. Ini kan kita tahu gx kan 2x ya, kita ganti aja langsung menjadi 2x plus 3 dan 2x min 3. Terus fx-nya kan x plus 3, x min 3 ya. Kita langsung masukin x 3. Dan kita langsung kaliin 2x plus 3, x min 3. Kemudian kita eliminasi seperti biasa. Kita nanti dapat 2x kuadrat plus 3x. Kalau kita cari akar-akarnya atau semua nilai x yang mungkin, itu nanti bakal ketemu x sama dengan min 3 per 2. Sehingga untuk soal ini jawaban yang benar adalah yang. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini ada revisi lagi. Jadi harusnya format soalnya itu x kuadrat terus dikurangi dengan 4 fx kurangi 5. Jadi untuk soal ini ada revisi. Jadi harusnya jika ketahui fx sama dengan 2x minimal. Jika ini oke bersamaan yang di sini. Biar nanti ketemu. Nah, di sini juga ada revisi seperti ini. Jadi efeknya ini kita ganti dengan y. Jadi di sini harusnya 4 dan di sini harusnya 5. Nanti kita masukin y-nya y plus 1 sehingga dia sama dengan 4 atau y sama dengan 1. Nah, y-nya ini baru kita ganti dengan 2x minimal atau 2x minimal dengan 1. Sehingga nanti akhirnya adalah x1 sama dengan 5 dan x2 sama dengan 2. Nah, yang di sini kan yang diminta adalah jika x1 lebih dari x2, kita disuruh mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1 dikurangi 3 dan x2 plus 3. Sehingga nanti persamaan yang baru. Kayak gini. Kita kurangi 3 dulu sehingga 2 sama. Untuk x1 dan x2-nya. Nah, kita buat persamaan x min 2 dikali x min 5 adalah x kuadrat min 7x plus 10. Sehingga jawaban untuk nomor 8 ada di sini. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9 ini seorang penjahit memiliki 8 kancing hitam dan X putih kancing biru. Penjahit tersebut mau mengambil 4 buah kancing dengan acak. Diketahui peluang pengambilan 2 hitam dan 1 putih sama dengan setengah peluang pengambilan 2 putih dan 1 kancing hitam. Nilai 2X dan 1 sama dengan. Oke, jadi kita di sini memisahkan dulu. Misal A itu kejadian kita ambil 2 kancing A dan kancing B, 1 kancing B dan kemudian yang B itu, oh ya, yang B ini maksudnya yang kejadian terambil 4 kancing ya. Nah, kemudian dengan terang apa?
menggunakan kombinasi, kita nyoba dulu nyari yang NA. Jadi NA-nya itu kombinasi 8 dengan 1 dikali X dengan 2. Jadi kalau dituliskan C8 1 dan X sama dengan 2. Kan karena ada 8 kancing hitam yang ada satu. Terus kemudian yang X-nya ini kan kita nggak tahu ada berapa. Jadinya X diambil 2. Sehingga nanti kalau kita coba faktorialkan atau kalkulasikan hasilnya adalah 4X kali X min 1. Nah, kemudian yang MB atau poin yang B, kita berusaha mencari uh, kombinasinya sebaliknya. Jadi C82 dengan CX1. Itu nanti hasilnya bakal ketemu 28X. Oke, sebentar. C82 dan CX1. Nah, karena kita kemudian diminta atau diketahui dari soal ya bahwa peluangnya A itu setengahnya dari peluang B yang kemungkinan B, maka kita bisa membuat sebuah persamaan 4X dikali X min 1 sama dengan setengah dikali 28X. Hasilnya adalah X kuadrat plus 5 per 2X. Sehingga kalau kita faktorkan ketemu X sama dengan 0 atau X sama dengan min 5. Nah, di sini yang mungkin atau yang ada di pilihan jawabannya adalah yang min 6. Karena kalau kita masukin 0, hasilnya adalah min 1 dan min 1 itu enggak ada di pilihan. Sehingga untuk sekarang ini jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal yang terakhir. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar kesamaan 4X kuadrat ditambah BX plus 4 sama dengan 0, B tidak sama dengan 0, maka X1 dipangkat min 1 ditambah X2 dipangkat min 1 sama dengan 16 kurang buka X1 pangkat 3 ditambah X2 kurang dipangkatkan 3 berlaku untuk B min B kuadrat sama dengan. Oke, jadi buat soal yang ini kita ubah terlebih dahulu ya. Jadi kayak gini. Jadi sini harusnya B agak ke bawah. 4 X kuadrat plus BX plus 4. Maka kalau kita cari X1 sama X2-nya dan X1 kali X2-nya, itu kita ketemu min B per 4 dan 4 per 4 sama dengan 1. Sehingga nanti buat mencari X1 pangkat min 1 ditambah X2 pangkat min 1 sama dengan ini, nanti kita bisa membantu kayak gini. Kan kalau kita ubah X1 pangkat min 1 itu kan dalam bentuk pecahan ya. Nanti kalau kita ubah bentuknya, bisa kita masukin dari informasi yang dikasih, yakni di sini min B per 4 dibagi dengan 3 kali 1, yaitu 3. Nah, terus untuk yang luas kanan, yang 16X1 pangkat 3 dan X2 pangkat 3, itu kita coba pakai sama bersifat A plus B pangkat 3 itu. Jadi dengan kita pakai A plus B pangkat 3, itu bakal ketemu bentuk yang kayak gini. Nah, terus kita kalau kita udah tahu nilai dari X1, X2, dan X1 kali X2, kita langsung masukin aja. Ntar kita bakal step by step mencari B-nya. Jadi kita kaliin dulu min B per 4 sama dengan min B pangkat 3 per 4 ditambah 3B per 4. Sehingga nantinya bakal ketemu B sama dengan 0, B sama dengan min 7, B sama dengan 7. Maka B sama dengan 0, B kuadrat min B sama dengan 0, B kuadrat min B sama dengan 42, dan untuk B min sama dengan min 7, B kuadrat min B sama dengan 56. Nah, dari soal di atas, yang mungkin dari soal atau di jawaban kita adalah pilihan yang E, yakni 42 atau 56. Oke, saya rasa cukup itu untuk hari ini. Terima kasih kepada Tenaga Les tadi yang sudah biayai dalam produksi materi ini. StudyMate bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran juga loh. Jangan lupa dicek ya StudyMate. Nah, StudyMate juga bisa mensupport Let's Study dengan donasi sesuai kelasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMate juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagi info platform Let's Study ke sosial media StudyMate. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapat update konten bermanfaat lainnya. Thank you for watching. See you in the next video.